Kelangkaan minyak goreng curah mulai membunuh pelan-pelan pelaku usaha kecil dan menengah. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat, produsen kerupuk kalengan bangkrut karena tidak bisa mendapat minyak goreng. Usai sudah perjuangan Supena menjaga periuk nasi agar tetap ngebul. Sudah 2 hari ini, pabrik kerupuk yang dia bangun di Kebonjeruk, Jakarta Barat berhenti beroperasi. Hiruk-pikuk pekerja yang biasa lalu lalang kini hanya menyisakan onggokan alat produksi. Kerupuk yang belum digoreng ini seakan menegaskan, Supena mulai kibarkan bendera putih. Kemungkinan seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya kita kalau memang minyak goreng ini nggak ada, kemungkinan kita tutup total gitu. Karena memang biaya produksi untuk memakai minyak kemasan kita nggak menutupi kos pembiayaan gitulah, biaya operasionalnya nggak menutupi gitu. Non jauh di Pontianak, Kalimantan Barat, nasib tak jauh beda dialami Adang. Dengan sisa modal yang ada, dia terus bertahan, walau nyaris tak menerima untung. Ya, kondisi sekarang minyak ini memang bagi kami yang usaha kecil begini dengan pemodal kecil seperti ini dan modal kecil memang terasa sekali bagaimana ya jujur aja kalau berbicara masalah untungnya itu sudah minim sekali, malah mungkin sudah tidak ada. Misalkan Adang dan Supena mungkin menjadi satu di antara ribuan pengusaha kerupuk di tanah air yang amat tergantung pada minyak goreng. Mereka membutuhkan sekitar 300 liter minyak goreng dalam sehari. Jadi tak heran jika harga minyak goreng naik 100%, apalagi tak ada di pasaran, pilihannya hanya satu, mengibarkan bendera putih, berhenti berproduksi. Tim Liputan, Kompas TV. Sekarang saya sudah bersama dengan pemilik pabrik kerupuk di Kebonjeruk, Jakarta Utara, namanya dengan Pak Winardi. Selamat sore Pak Winardi, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Andre, sehat-sehat. Iya Pak Winardi, sudah berapa hari nih Pak tidak berproduksi kerupuk? Nggak produksi kerupuk itu udah 2 hari. Oke, alasannya? Alasannya karena nyari minyak itu kemana-mana susah. Saya udah ngunjungin pasar, berapa pasar, itu nggak dapat minyak. 1 hari dan keliling itu nggak dapat. Jadi yang susah ini cari minyaknya atau karena harganya yang mahal Pak? Di satu harganya mahal, minyak itu nggak ada. Kalau harga mahal, kalau minyak ada tetap akan dibeli juga karena memang pedagang kan butuh jualan. Oke. Gitu. Cuma jadi harga minyak kan nggak ada, jadi pada nganggur semua. Oke, biasanya Pak Winardi ini pakainya minyak kemasan atau minyak curah? Minyak curah. Minyak curah ya Pak, tapi kan kalau kita lihat ini juga ada, meskipun ya Pak sudah naik ya, tapi kalau dilihat di beberapa pasar ini sudah ada. Tapi memang, tapi kenyataannya kalau di tempat terdekat Bapak itu memang sama sekali susah ya Pak nyarinya? Sama sekali susah, nggak ada. Saya udah keliling ke Pasar Peting, Palmerah, Kebayoran Lama, sampai saya putar lagi ke Jelambar, sampai ke Jembatan Besi, balik lagi ke Pasar Tomang Barat, itu nggak dapat. Wah, saya udah ngebayangin tuh Bapak lari ke sana ke sini di Jakarta Barat itu capek sekali ya Pak, hanya demi untuk mencari minyak goreng. Biasanya Pak kalau misalnya dulu-dulu nih Pak, kalau misalnya produksi untuk kerupuk sendiri, satu harinya dapat memproduksi berapa banyak dan orangnya berapa banyak yang dipekerjakan Pak? Ini pedagang kerupuk ada 23 orang. Cuman kalau produksinya satu hari itu bisa 4 karung sampai 5 karung lah. Kalau butuh minyaknya 4 gligen yang isi 16 liter. Oke. Berarti kalau misalnya 16 liter susah ditemuin minyaknya kan nggak bisa produksi ya Pak, nggak bisa goreng kerupuknya. Tapi kalau misalnya nyari minyak kemasan itu ampun-ampunan ya Pak, harganya nggak nutup tuh? Nggak ketutup. Walaupun minyak kemasan dengan harga segitu, nanti ujung-ujungnya juga perusahaan akan bangkrut juga.
tutup-tutup juga. Hmm. Jadi tadi Bapak bilang ada 23 pengusaha dan itu masing-masing mengerjakan berapa orang Pak, satu pengusaha? Oh, maksudnya 23 pedagang. Oh oke, jadi goreng sendiri, jual sendiri gitu Pak? Iya, ini kan sistemnya kemitraan. Jadi pedagang ngambil kerupuk, nanti digoreng. Setelah digoreng nanti pulangnya setoran gitu. Jadi kalau nggak goreng kerupuk ya mereka hanya makan tidur-tiduran, leha-leha, sedangkan makan jalan terus ya mending pulang kampung katanya. Kalau Bapak Bahkan tidak ada yang pulang kampung 3 orang. Kalau Bapak sendiri, jadi 2 hari ini makannya gimana Pak? Cari nafkahnya gimana nih buat istri, buat anak? Kalau makan ya dengan sisa yang apa yang ada dulu ya gue makan, tapi sambil nunggu minyak turun baru bisa, minyak ada baru bisa goreng lagi gitu. Tapi masih belum ada ya Pak, 2 hari juga ditemuin ya, sulit ya? Ya, nggak belum ada. Nah, tapi kalau Pak Mudadi ada kepikiran nggak sih Pak, oh kayaknya 2 hari nih susah minyak, mungkin ada kepikiran nggak, mungkin diganti tetap kerupuk nih Pak, tidak pakai minyak goreng, mungkin dengan apa, misalnya di minyak yang lain, atau mungkin dipanggang misalnya? Kalau dipanggang nggak mungkin. Kalau kerupuk bangka iya memang ada kerupuk panggang bangka gitu ya. Kalau kerupuk ini memang harus digoreng pakai minyak. Jadi kebutuhan minyak ya satu-satunya untuk bisa produksi, bisa dagang itu. Nggak ada lagi. Oke, Bapak mewakili nih semua produsen yang lagi bingung ya Pak ya mau cari makan di mana karena jualan kerupuk sudah sehari-harinya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Menteri kalau saat ini sedang menyaksikan acara ini Pak? Ya saya mohon kepada pemerintahan terkait khususnya Menteri Perdagangan atau yang terkait lainnya yang mengawasi pendistribusiannya minyak goreng. Tolonglah minyak goreng diawasi pendistribusiannya gitu loh supaya sebagian merata gitu, jangan sampai nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali kan akhirnya kita juga kacau balau. Dan Bapak juga tidak mau ya Pak ya untuk mencari minyak-minyak yang dalam tanda kutip yang kurang baik lah karena itu tanggung jawab Bapak juga buat pada konsumen ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Murdadi. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri, oleh pemerintah juga untuk bisa mengatasi susahnya mencari minyak goreng curah. Akibatnya adalah produsen kerupuk tidak bisa lagi berproduksi. Semoga hal ini bisa selesai, solusinya biar kita bisa makan kerupuk lagi Pak. Terima kasih Pak Murdadi. Iya, terima kasih sama-sama.